Wabarakatuh. Eh, apa kabar anak-anak semua? Baik, Kak. Alhamdulillah. Baik. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, supaya mendapat keberkahan pembelajaran pada hari ini, mari kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mau menanya dulu, apakah kita semua sudah hadir semua? Hadir, Pak. Masih ada kawan-kawan kita yang belum hadir? Zulhaini. Oh, ini. Sakit, Pak. Panen 5. Mudah-mudahan Bapak Zulhaini diberikan kesehatan secepatnya. Pembelajaran kita pada hari ini mengenai bab 3, masalah sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan materinya itu adalah makna sholat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Bapak mau nanya kepada anak-anak semua, berapa kali dalam sehari kita melakukan sholat? 5 kali, Pak. 5 kali, Pak. Apa sholat mampu membentuk akhlak yang baik? Iya, Pak. Iya, Pak. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang rajin salat namun gemar bermaksiat? Oh, bagus. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita masuk dalam tujuan pembelajaran sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan subterinya itu adalah mengenai tentang makna sholat. Yang pertama, tujuan pembelajarannya itu menjelaskan makna sholat sebagai mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, menguraikan pengertian keji dan mungkar. Yang ketiga, menyebutkan kriteria sholat yang sempurna sehingga mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Adapun konsep pembelajaran, peta konsep pembelajaran pada hari ini, yang pertama, dalil sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, pengertian sholat. Yang ketiga, pengertian keji dan mungkar. Yang keempat, yaitu kesimpulan. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran, kita terutama siapa yang tahu di antara kita semua di mana dalil ayat dalil menjelaskan bahwasanya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang tahu? Dalam surah apa? Bagus. Ayat berapa? Ayat 45. Ya, Bu Daria. Nah, ya, nah. Jadi tahu nggak apa ayatnya? Coba bacakan dulu, Bu Daria. Baca, Bu Daria. Ayat 45 itu. Ya. Baik. Makasih ucapkan kepada Nadia. Baik, selanjutnya siapa yang tahu akan kandungan ayat tersebut? Kandungannya, Pak, mencegah perbuatan memerintahkan kita untuk sholat, Pak. Ya, yang pertama. Terus apa lagi? Bagus, bagus, luar biasa.
Jadi ada dalil yang menjelaskan bahwasanya salah satu sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bacalah kitab yang mana artinya, bacalah kitab Al-Quran yang diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakan sholat. Selanjutnya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar dari ibadah yang lain. Baik, Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baik, adapun pengertian sholat adalah pada istilah, pada bahasa intinya adalah doa. Berdasarkan menurut istilah atau sara, yaitu ucapan dan pekerjaan yang dengan salam. Selanjutnya, apa itu dia mungkar? Apa dia pengertian keji? Keji secara bahasa artinya perbuatan atau kejahatan yang menimbulkan besar seseorang. Nah, sedangkan secara istilah, keji adalah suatu perbuatan yang melanggar susila. Adapun selanjutnya pembelajaran kita itu menjelaskan bahwasanya tentang mungkar. Pengertian mungkar, apa itu mungkar? Mungkar adalah secara bahasa berarti tidak terkenal atau asing. Selanjutnya, secara istilah, mungkar adalah segala perbuatan yang mengingkar syariat dan ketentuan dengan fitrah dan masalah. Baik. Selanjutnya materi kita sholat sempurna. Sholat sempurna inilah yang akan bisa membuat ketika kita sholat sempurna, maka kita bisa tercegah dari perbuatan nahi dan mungkar. Yang pertama, ciri-ciri sholat sempurna itu memperhatikan rukun salat, baik rukun kauli maupun rukun berupa ucapan seperti yang telah dituntut kepada kita. Selanjutnya, memperhatikan syarat dan rukun sholat. Memperhatikan hal-hal yang mampu membatalkan sholat. Selanjutnya, baik, dari materi yang Bapak sampaikan tadi, ada pertanyaan nggak Bapak ya, anak-anak semua? Jika ada pertanyaan, kami beri waktu 15 menit untuk sesi pertanyaan. Saya mau tanya, Pak. Ya, Bu, ya, Pak. Saya mau tanya, Pak. Silakan, Pak. Silakan, Trio. Tentang sholat keji dan mungkar itu gimana caranya, Pak, supaya kita tidak berbuat keji, Pak? Supaya kita sholatnya rajin gimana, Pak? Supaya baik, Ya. supaya sholat kita rajin, agar kita membiasakan sholat itu kita laksanakan di awal waktu dan jangan ditunda-tunda, karena hikayatnya kita sebenarnya ada alarm di hati kita masing-masing ketika waktu menunjukkan telah masuk sholat, kita kan ada getaran kita, niat kita untuk melakukan sholat, kan ada tuh kan, ada terhimbau bagi diri kita ketika orang mengumandang azan di sholat, ketika itu harus kita laksanakan. Kenapa? Itulah panggilan hati kita. Jika kita lalaikan panggilan hati itu, maka sama halnya kita mengabaikan larut ke larut akan terbiasa kita meninggalkan perbuatan sholat tersebut. Namun harus kita ikuti apa yang ketika kita terpanggil untuk melaksanakan, maka laksanakanlah sholat. Dikata dengan azan di banyak, Pak, ya. Ya, baik azan, baik sentuhan di dalam hati. Dalam itu kan ketika azan dikumandang, pasti ada getaran hati kita untuk melaksanakan sholat. Maka seketika itu laksanakanlah sholat. Kenapa? Karena nanti kalau kita laun,
nanti kita terlupa akan sholat tersebut dengan godaan setan-setan untuk supaya meninggalkan sholat tersebut. Terima kasih Pak. Baik. Jika tidak ada pertanyaan, Pak, ya Bu. tidak ada pertanyaan, Pak. Baik, jika tidak ada pertanyaan, Bapak ingin menanya kepada Bapak Ibu semua, apa yang sudah kamu pelajari pada hari ini? Tentang sholat, Pak. Baik. Baik. Apa yang kamu kuasai dari materi makna sholat tersebut? Kandungan ayat tadi, Pak. Kandungan ayat. Baik. Bagi apa materi yang belum Bapak anak yang belum kuasai mengenai tentang materi sholat, mencegah dari makna sholat tersebut? Baik, jika tidak ada, maka kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Baik, Bapak minta kepada anak-anak untuk membuat satu kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Baik, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini dari makna sholat tersebut? Baik, kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu makna sholat yang pertama, sholat merupakan ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam dengan syarat tertentu. Yang kedua, sholat juga salah satu kewajiban umat Islam mengerjakan 5 waktu dalam 5 waktu dalam satu hari. Sholat juga bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Jika terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan lain waktu, dan adapun pembelajaran kita selanjutnya menjelaskan tentang ketentuan sholat pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa bertemu kembali di lain waktu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.